ini kan seperti ada trik untuk mengerjai beliau agar datang berkali-kali. Tapi juga menurut saya hakim juga akan bijak melihat ini. Apakah betul ini menjadi sarana permainan atau hakim akan mengambil kebijakan di sidang pertama harus hadir, di sidang kedua by Zoom. Ini saya nggak tahu. Nanti terserah yang mulia hakim akan mengambil sikap dari perkara ini. Di sidang Dr. Tifa, Pak Jokowi pastikan akan hadir. Yes. Di sidang Mas Roy belum tentu untuk hadir kita offline. Tahu karena kan seolah-olah mau dikerjain nih gitu ya, dikerjain dikasih jeda waktu gitu ya. Nah saya nggak berani, tapi apakah beliau tetap akan mau hadir kita nggak tahu. Kita kembalikan, cuma yang saya pastikan Pak Jokowi akan hadir, menunjukkan ijazahnya sesuai komitmennya di masyarakat dan menjelaskan seluruh peristiwanya di dalam persidangan yang mulia. Bang Rifai, ini bukan trik ya. Kalau menghadirkan Pak Jokowi itu bukan trik. Ya, ini memang memungkinkan. Mantan Hakim Agung, oke. Ya, kalau dalam hal ini saya ingin bertanya pada Bapak. Namanya siapa dulu Pak? Mohon maaf. Dwi Cahyo. Pak Dwi Cahyo. Apakah Pak Jokowi wajib hadir offline atau bisa hadir online, Zoom dalam hal ini? Yang kita harapkan. Bukan harapkan Kak, berdasarkan aturannya Pak. Berdasarkan aturan. Ya. Kalau berdasarkan aturan bisa hadir dan bisa Zoom. Oh. Memang diatur seperti itu. Saya harus ngomong apa adanya. Iya. Ya kan? Saya harus ngomong apa adanya. Kelihatan kan? Ya. Tetapi gini. Udah Mas Roy, kan ada aturan. Kelihatan Silakan. akal. Silakan. Bukan akal bulus, itu kenyataan. Bapak dulu yang ngomong dong. Fakta. Oke, saya Ini lanjut. Hakim Agung. Akal bulusnya kelihatan. Ini fakta. Begitu terus Mas Roy ini. Oke, silakan. Gini, oke, saya kan harus ngomong sebenarnya. Betul. Harus Pak. Jadi harus apa yang ada di undang-undang adalah bisa hadir online maupun offline. Tapi wajib hadir ya. Gitu. Tetapi semua ini ada kewenangan hakim. Ketika hakim meminta Pak Jokowi harus hadir, maka harus hadir. Hadir offline. Hadir di ruang sidang. Oke, baik. Ya. Jadi ini tergantung pada hakim. Keberanian hakim untuk menghadirkan Pak Jokowi. Oke, sekarang saya tanya Pak, apa bedanya hadir offline di ruang sidang dengan hadir online lewat Zoom? Dua-duanya bisa didengar, dua-duanya bisa ada audio dan visual, dua-duanya bisa ada interaksi. Oke, baik, saya akan jawab. Ketika nanti hakim meminta untuk dihadirkan ijazah asli, maka Pak Jokowi tidak bisa menunjukkan lewat Zoom. Kan ijazahnya ada di penyidik Pak, dan sekarang mungkin ada di jaksa. Ya. Tetap walaupun seperti itu, hakim akan meminta menunjukkan kepada semua pihak, termasuk Pak Jokowi. Benar ini ijazah saudara? Itu akan ditunjukkan biasanya. Itu harus datang melihat dengan mata kepala langsung offline. Betul. Oke. Jadi hakim meminta untuk semua yang hadir, lawyer maupun tersangka, Ya. termasuk terdakwa, termasuk Pak Jokowi, itu harus melihat ketika nanti hakim menunjukkan bukti ijazah itu. Benar ini ijazah Anda? Benar ini yang asli menurut Anda? Dan itu ditanya harus ke Pak Jokowi. langsung dalam ruangan yang sama. Dalam ruangan yang sama. Di depan persidangan itu. Di depan majelis. Seperti itu nanti yang akan terjadi. Artinya kalau gitu harus hadir offline dong Pak, harus hadir di ruang sidang pengadilan. Itu yang lebih bagus. Hadir di Kalau itu yang lebih bagus. Tapi kalau seandainya harus melihat secara offline ijazahnya, kan nggak mungkin lewat Zoom. Artinya memang wajib hadir. Itu Iya kan dong. kesannya. Iya dong. Ketika nanti akan menunjukkan ijazah, hakim kan mengambil bukti ijazah ini kan, akan ditunjukkan di ruang sidang, akan ditunjukkan ke terdakwa, kemudian ke pelapor dan lawyernya, PH-nya. Nah ini setelah nanti hakim meminta supaya mereka hadir, coba tolong ini hadir, betulkah ini ijazahnya? Biasanya yang ditanya adalah Pak Jokowi dulu. Kalau Pak Jokowi hadir. Dan ketika Pak Jokowi Zoom, itu nggak bisa ditunjukkan begini, Pak Jokowi ini benar ijazahnya, nggak bisa. Dan itu nggak boleh, bukan nggak bisa, nggak boleh. Ya artinya nggak ada pilihan, harus hadir. Nggak ada pilihan, harus hadir, betul. Oke. Boleh, silakan.
Oke, jadi ini perlu dijawab nih ya daripada kita berandai-andai. Kemarin juga kan berandai-andai tidak P21, berandai-andai tidak P21, nyatanya P21 kan itu. Jadi daripada kita bicaranya ke sana ke sini, mungkin saya perlu jelaskan fakta yang kami alami sebulan yang lalu pada saat kami mendapat SP2HP terkait dengan P21, kami menemui Pak Jokowi, kami menjelaskan bahwa ini sudah akan masih persidangan. Beliau dengan semangatnya menanyakan kapan sidang, saya akan ke Jakarta. Ya, Ini belum pernah diungkapkan ya? Pak Jokowi menanyakan langsung kapan akan sidang? Iya, langsung. Kan kami laporkan, ini sudah P21. Kapan nih? 1 bulan lalu. Oke, baik. Makanya kami sudah tahu P21, cuma kan teman-teman tidak ya. Monggo kerso lah silakan. Seperti hari ini juga kan seolah-olah Pak Jokowi nggak hadir ya. Nah, ini saya jelasin nih. Jadi sampai ke sana, Pak ini sudah P21, kemungkinan sidang akan segera mulai, malah beliau, yuk kapan sidang? Saya harus ke Jakarta kapan? Oh, Pak Jokowi katakan itu? Iya. Jadi akan hadir offline? Ya, nah ini saya jawab. Saya tegaskan lagi. Jadi rakyat bersuara tanggal 30 Juni 2020. Betul, Pak dicatat, Jokowi akan catat dan hadir direkam. offline. Catat dan direkam ya. Nah, saya Beliau bicara juga dengan relawan. Nggak, saya terusin dulu nih biar clear nih ya. Bahkan waktu beliau kapan? Saya bilang Pak, ini baru P21. Ada namanya tahap 2 dulu, pelimpahan berkas dari polisi ke jaksa. Dari situ pun jaksa baru nyiapkan dakwaan, melimpahkan lagi ke pengadilan. Nanti pengadilan juga menetapkan hari sidang. Jadi ini masih sebulan setengah lagi. Kalau sidangnya tidak ada eksepsi. Ya. Kalau ada eksepsi, maka ada tanggapan eksepsi, ada putusan selah, baru saksi. Jadi ini masih lama Pak, masih ada waktu. Oh begitu. Nah lalu dia bilang, nanti saya akan menunjukkan membawa ijazah SD, SMP. Sementara yang SMA dan kuliah kan sudah disita kepolisian saat itu, sekarang berada di tangan jaksa ya. Ya. Karena beliau akan menggunakan itu. Jadi kembali lagi dalam pembicaraan kami tidak ada sedikit pun ingin melakukan sidang melalui Zoom daripada kita berandai-andai. Oke. Bahkan ini perlu garis bawah ya. Saya cukup bangga kalau Pak Jokowi ini hadir. Kenapa? Karena dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, Bang Aiman, ini mungkin pertama kalinya seorang presiden hadir di persidangan untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya sebagaimana rakyat biasanya. Ya, betul-betul hadir di sidang. Ya. Pertama kali dalam sejarah. Kita ingat dulu di kasus Pak Soeharto, ya. Pak Soeharto berulang kali dipanggil, tapi beliau tidak hadir dengan alasan kesehatan memang terbatas, sehingga akhirnya persidangan tidak bisa jalan. Pertama. Kedua, saya kebetulan pengacara Pak Radi Ramalan di kasus Bulogate. Ya, ya. Dulu kami mendorong hadirnya Pak B.J. Habibie. Kembali lagi tidak hadir setelah berulang kali dipanggil, dan akhirnya beliau didengar secara telekonferensi dari kedutaan Indonesia di Jerman. Telekonferensi. Waktu itu belum ada perma, belum ada hukum acara. Tapi itu dijadikan solusi. Masih ingat dulu hakimnya Pak Lalu Marion, KPN Jakarta Selatan ya. Itu tahun 2000 sekian lah, 2002, 2003. Nah, maka kalau beliau datang besok, pertama kalinya dalam sejarah penegakan hukum, dan menurut saya ini merupakan penghormatan beliau juga terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, dan ini lesson learn buat publik. Siapapun dia pada saat dia melakukan upaya hukum dan memohon keadilan, maka dia harus seperti rakyat biasanya hadir di sidang, menjelaskan apa yang diketahui dan memohonkan keadilan kepada majelis hakim. Jadi ini buat saya sangat baik sekali. Baik, luar biasa. Ya. Tapi saya mau tanya yang kedua, saya mau tambah sedikit. Oke, silakan. Cuma persoalan satu. Ya. Ini kan kembali dengan strategi ya. Saya pastikan kalau di sidang itu beliau akan hadir, karena beliau betul, saya sepakat dengan Pak Ali, mau nunjukin ijazah SD SMP gimana caranya kalau pakai Zoom. Udahlah, itu nggak mungkin lah, sulit gitu ya. Sementara ya buat dia, inilah forum yang dia betul-betul gunakan. Selama ini kan ada beberapa tunjukkan ijazah. Nah besoklah ditunjukkan semua. Ya. Mudah-mudahan seperti itu. Silakan rakyat menonton, menyaksikan sendiri. Beliau akan tunjukkan di sidang, dan menurut beliau inilah forum yang terhormat di ruang sidang. Jangan sampai selama ini tunjukkan di mana, di lapangan bola. Ini kan kayak main-main gitu, ngeledek atau apa. Tapi besok dia akan gunakan di forum yang terhormat. Nah, coba yang perlu dicatat adalah satu. Ini yang soal kedua yang saya bisa bicara adalah, saya pastikan beliau akan hadir. Tapi untuk sidang di belakangnya, saya nggak tahu. Maksudnya siapa nih? Ya, kalau betul ini berjeda, misalnya taruhlah 3 minggu antara sidang Bu Tifa dengan Pak Roy, mungkin di sidang awal beliau akan hadir, tapi di sidang kedua kita nggak ngerti. Wah, karena kembali lagi, diskriminasi. kami juga tidak mau masuk dalam jebakannya Batman mereka. Dan secara hukum acara dimungkinkan pemeriksaan melalui Zoom untuk sidang kedua. Dan menurut saya tidak perlu lagi beliau menunjukkan lagi ijazah di sidang kedua itu. Oke. Jadi kembali lagi ya, ini saya hanya bilang ini kan seperti ada trik
untuk mengerjai beliau agar datang berkali-kali. Tapi juga menurut saya hakim juga akan bijak melihat ini. Apakah betul ini menjadi sarana permainan atau hakim akan mengambil kebijakan. Di sidang pertama harus hadir, di sidang kedua by Zoom. Ini saya nggak tahu. Nanti terserah yang mulia hakim akan mengambil sikap dari perkara ini. Di sidang Dr. Tifa, Pak Jokowi pastikan akan hadir. Yes. Di sidang Mas Roy belum tentu untuk hadir kita offline. Kita tahu, karena kan seolah-olah mau dikerjain nih, gitu ya. Dikerjain, dikasih jeda waktu, gitu ya. Nah, saya nggak berani. Tapi apakah beliau tetap akan mau hadir? Kita nggak tahu. Kita kembalikan. Cuma yang saya pastikan, Pak Jokowi akan hadir, menunjukkan ijazahnya sesuai komitmennya di masyarakat dan menjelaskan seluruh peristiwanya di dalam persidangan yang mulia. Bang Rifai, ini bukan trik ya. Kalau menghadirkan Pak Jokowi itu bukan trik. Ya, ini memang memungkinkan hakim atau majelis hakim untuk minta Pak Jokowi hadir. Mau hadir sekali, mau 2 kali, itu semua hak daripada majelis hakim. Sepakat. Tapi kami juga sudah berlitigasi cukup lama, Bang. Kami memahami juga cara orang berlitigasi seperti apa gitu ya. Banyak teman-teman advokat senior di sini gitu ya. Jadi itu silakan aja dipersepsikan ya. Intinya apapun keputusan majelis kami akan ikuti. Tapi kembali lagi kalau ada trik tentunya juga kami tidak selugu itu melihat permainan ini. Demikian mungkin. Mas Aiman, boleh nggak Pak Dwi? Misalnya Jokowi nanti kedua Zoom, biar sama saya hadirnya Zoom juga. Mas Roy hadirnya Zoom? Enggak, kalau dia hadirnya Zoom, Jokowi hadirnya Zoom, saya hadir Zoom juga. Ya hadir Zoom boleh. Iya kan, nah itu. Boleh. Mas Aiman. Boleh. Enggak nih biar. Saya tambahin sedikit, boleh kok terdakwa hadir di Zoom, boleh. Banyak ribuan perkara. Jadi Zoom tapi terdakwanya di dalam tahanan. Zoom-zooman jadinya kan? Zoom. Hakim di sidang. Ya Zoom Coba aja. pengatur, betul kan? Jadi tidak bisa dia membuktikan ijazahnya. Saya nggak percaya mana ijazahnya. Jadi harus hadir. Nah pokoknya udah jelas ya. Catat hari ini Jokowi harus hadir. Dah itu aja. Clear. Ya, artinya begini, Mas Roy, ini catatan buat pengadilan. Mas Aiman, ini catatan untuk pengadilan. Tentu kami semua berharap masyarakat, hakim harus benar-benar terbuka, tidak terintervensi, dan dia harus berani. Demi untuk mendapatkan satu keadilan. Oke, baik. Oke, silakan. Ya, Mas Aiman. Bang Haji, silakan. Ya, Mas Aiman, terima kasih Mas Aiman. Terkait dengan kehadiran Pak Jokowi, saya kira ini salah satu isu yang sangat krusial buat kita dalam penegakan hukum. Karena kita masuk di dalam rezim hukum pidana baru. Dan proses penuntutan dalam perkara yang dilaporkan oleh Pak Joko Widodo, ya, itu menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Di dalam KUHP baru ada asas namanya asas keseimbangan. Keseimbangan antara penuntut umum dengan terdakwa. Keseimbangan itulah yang meletakkan hak-hak bagi seorang tersangka yang kemudian menjadi terdakwa dalam persidangan untuk mendapatkan keadilan hukum. Oleh karena itu, dalam konteks penegakan hukum nantinya di persidangan, hakim betul-betul harus menerapkan beberapa prinsip di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama adalah prinsip peradilan yang fair atau kita sebut dengan fair trial. Tidak boleh diskriminasi. Hakim itu berdiri di tengah antara kepentingan penuntut umum dan kepentingan terdakwa. Jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan sekian pasal dalam surat dakwaan, dan kami meyakini bentuk surat dakwaan dalam perkara ini akan menggunakan surat dakwaan kombinasi. Karena kenapa? Ada dakwaan alternatif, tetapi juga ada dakwaan kumulatif. Dakwaan alternatifnya itu pada pasal 310, 311 KUHP lama yang berubah menjadi pasal 433 dan 434. Karena itu biasanya dalam surat dakwaan itu disebut dakwaan alternatif. Tetapi juga ada dakwaan kumulatifnya karena menggunakan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE yang ancamannya berat. Nah, dalam mengadili suatu perkara, hakim tidak boleh memandang status seseorang baik pelapor maupun terdakwa. Bahwa pelapor ini adalah mantan presiden dan hanya boleh dihadirkan satu kali, kemudian berikutnya dihadirkan melalui Zoom. Itu tentu tidak fair. Dan itu saya nyatakan dalam forum rakyat bersuara akan kami tolak dalam persidangan. Apa konsekuensinya? Sayangnya semua tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Kalau ditolak artinya apa? Ya artinya kami akan keberatan. Karena hakim harus berdiri di antara kepentingan dua
pihak yang sedang berseteru kepentingan hukum. Meskipun nanti keputusannya berpulang pada hakim. Ya, tentu berpulang pada hakim. Ya. Karena gini, apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Pak Jokowi, tentu itu tidak akan digunakan di dalam persidangan. Argumentasi ini kan tidak akan dihadirkan di dalam persidangan. Ya, karena mereka bukan pihak langsung yang akan berperkara. Tapi kami sebagai tim kuasa hukum dari Mas Roy, kemudian di sini ada Pak Al-Katiri dengan timnya akan menjadi tim kuasa hukum dari Bu Tifa, tentu di situ kan akan perang narasi. Misalnya gini, apakah adil atau tidak pada saat pemeriksaan pokok perkara Bu Tifa, Pak Jokowi hadir kemudian memberikan keterangan dan ijazahnya ditunjukkan di hadapan terdakwa, tetapi untuk kepentingan pembelaannya Mas Roy, Pak Jokowi tidak mau hadir. Kalau begitu mending laporkan saja Bu Tifa, nggak usah ada Mas Roy. Itu kan tidak fair, itu tidak adil. Karena pembuktian pidana adalah kita mencari kebenaran material. Dan pada saat pembuktian Bu Tifa, meskipun hakimnya sama, majelis hakimnya sama, jaksa penuntutannya sama, tetapi terdakwanya berbeda. Ada bukti-bukti yang akan dihadirkan oleh terdakwa Mas Roy yang tidak dihadirkan dalam persidangannya Bu Tifa, kan tentu harus dikonfrontasi kepada pelapor langsung. Tidak fair dong. Kalau dikatakan bahwa Pak Jokowi harus hadir di persidangannya Bu Tifa, kemudian di Mas Roy, kemudian mau hadir secara Zoom, ini penegakan hukum macam apa ini? Runtuh dong wibawa penegakan hukum kita yang sudah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, bahwa hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Putusan hakim di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kan ada ira-ira di dalam KUHP dan undang-undang kekuasaan kehakiman. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, hakim itu mengadili, memeriksa suatu perkara dan memutus suatu perkara atas nama Tuhan. Karena dia atas nama Tuhan, maka prinsip keadilan berdiri antara kepentingan penegak hukum, penuntut umum dan terdakwa harus imbang. Itulah yang disebut asas keseimbangan dalam KUHP. Karena yang dicari adalah kebenaran material, bukan kebenarannya Pak Jokowi. Kalau kebenarannya Pak Jokowi, ya seperti tadi nanti argumentasi hukumnya, Pak Jokowi boleh dong hanya hadir sekali, kemudian ini ada strategi dari kami, nggak ada kayak begitu. Bahwa kemudian kami menempuh langkah pra-peradilan, ini yang ingin saya tegaskan. Pra-peradilan itu adalah hak seorang tersangka. Ya, tidak ada namanya kami mau mengakali hukum gitu loh. Tidak ada namanya kami mau menghindar dari pokok perkara yang nantinya akan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tidak ada itu. Bahwa kami menggunakan hak hukum kami itu karena berdasarkan kebutuhan. Dan kebutuhan itu pertimbangannya subjektif. Tidak bisa dinilai secara objektif. Contoh, kita berkeberatan terhadap penangkapan dan penahanan. Apakah itu bisa dinilai secara objektif oleh orang lain? Tidak bisa. Tetapi hanya bisa dinilai secara subjektif oleh orang yang ditangkap. Bahwa saya diperlakukan tidak adil, bahwa saya tidak berlakukan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia di dalam undang-undang HAM, di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, di dalam undang-undang kepolisian, di dalam undang-undang kejaksaan misalnya, di dalam KUHP. Itu pertimbangannya subjektif. Misalnya Mas Roy meminta, saya boleh dong cuci muka dulu? Oh nggak boleh. Apakah itu objektif dan harus kita nalarkan secara objektif oleh semua orang? Tentu tidak. Karena itu, pra-peradilan yang diatur dalam ketentuan pasal 158 KUHP yang baru, itu kompetensinya jelas, yaitu kita menguji validasi atau validitas atau penegakan hukum yang fair tidak, sah tidak, upaya paksa. Upaya paksa itu penangkapan, penahanan, penggeledahan. Itu yang kemudian menjadi objek pra-peradilan kami di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya buka satu-satu. Soal penangkapan, Mas Aiman. Ini agak panjang nggak apa-apa, karena ini biar clear. Kalau tadi dikatakan oleh Ade Darmawan, penangkapan itu tidak diatur dalam KUHP, harus dipanggil 2 kali secara sah dan patut, kemudian mangkir baru kemudian dilakukan penangkapan. Kata Ade Darmawan itu tidak ada di dalam KUHP. Saya katakan Ade Darmawan baca KUHP yang lama, tidak baca KUHP yang baru. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, Ade Darmawan juga tidak membaca surat perintah penangkapan Polda Metro Jaya. Ya, ini agak berbeda nih dengan teman yang di sebelah, namanya Andi Azwan, yang mengatakan di hadapan saya bahwa dia sudah pernah melihat surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan. Padahal dia adalah seorang warga negara yang tidak punya hak hukum untuk melihat dokumen-dokumen rahasia tersebut. Tapi mereka bisa akses gitu. Dan itu diakui sendiri kepada saya dalam suatu acara televisi di televisi tetangga. Nah, surat perintah penangkapan yang kami lihat dan kami uji hari ini di Polda Metro Jaya,
ternyata akhirnya terbuka hari ini di sidang pra-peradilan jawaban Polda Metro Jaya bahwa mereka menggunakan dasar hukum KUHP yang lama untuk penangkapan dan penahanan serta penggeledahan. Sayangnya mereka lupa bahwa dalam surat perintah penangkapan dan penahanan yang hari ini kami challenge di pra-peradilan, justru pasal-pasal yang mereka rujuk itu adalah pasal-pasal KUHP yang baru. Saya ambil contoh penangkapan diatur dalam pasal 95 dan pasal 97 dan itu dijadikan sebagai dasar penangkapan. Pasal 97 mengatur, kalau bisa ada Darmawan silakan baca ya, di ayat 2. Yaitu penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap seorang tersangka yang mangkir dari panggilan penyidik 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Clear itu, pasal 97 ayat 2. Silakan baca. Untuk kasus Mas Roy? Mas Roy ini sejak perkaranya dilaporkan tanggal 30 April 2025 oleh Pak Joko Widodo dan kemudian penetapan tersangka pada tanggal 7 November 2025 30 kali. sampai kemudian P21 pada tanggal 30 April tahun 2026 tidak pernah sekalipun mangkir dari panggilan penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka Mas Aiman, Mas Roy itu selalu kooperatif dan memenuhi semua kewajiban hukum yaitu wajib lapor di Polda Metro Jaya. Tidak ada alasan subjektif Tidak penyidik. ada alasan subjektif dan objektif bahwa beliau harus ditangkap untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti. Makanya begini Mas Aiman, pada saat Mas Roy diserahkan ke jaksa penuntut umum karena kebetulan yang dampingi adalah saya dan Bang Refli, pertanyaan pertama yang saya tanya kepada jaksa penuntut umum adalah pasal dalam dakwaan nanti di persidangan Anda menggunakan pasal yang mana? Apakah laporan dari Pradi Bersatu juga masuk enggak? Jawaban dari jaksa adalah laporan dari orang-orang yang tidak punya kepentingan hukum dalam perkara ini yang justru membuat gaduh itu digugurkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi laporannya Lecumanan, laporannya Lecumanan, Andi Kurniawan dan kemudian Samuel Sweken itu oleh jaksa penuntut umum laporannya adalah laporan sampah. Karena saya mendapatkan langsung jawaban dari jaksa penuntut umum. Siapa sampah? Menurut siapa? Menurut jaksa. Nanti lihat surat dakwaannya. Menurut jaksa enggak? Harus dikelirkan itu, dikelirkan. Enggak, gini. Saya sebentar. Saya berkoordinasi dengan jaksa. Anda mengatakan bahwa dikesampingkan. Anda bukan jaksa. Ya kalau dibuang Nanti itu lihat dibuang aja ke dalam surat Intervensi jaksa. laporan intervensi jaksa nanti kita buktikan dalam surat dakwaan. SP2 kejaksaan mana? Enggak, gini. SP2 kejaksaannya mana? Sebentar, saya jelaskan buat Anda. Nggak punya legal Makanya dibilang standing. sampah. Saya jelaskan buat Anda. mana? Dah jelas Dan dibilang nanti sampah ada. untuk itu. Saya jelaskan buat Anda. Kejaksaannya mana? Oke ya. Jangan nyolot dulu ya. mana? Kalau Anda nyolot pengen saya semua jawab. Sebentar. Bung Sang Haji Gini, Anda orang punya hukum. keyakinan dari mana itu dikesampingkan atau dianggap pertama sampah adalah tadi? gini. Pertama adalah jaksa penuntut umum itu adalah dominus litis, pengendali perkara pidana. Mana? Dia Sekarang navigator SP2 dalam perkara kejaksaannya pidana. mana? Dia punya hak untuk menerima berkas dan Anda menggugurkan berkas. paham nggak kalau itu dihentikan atau dihentikan penuntutannya Jaksa, kan ada suratnya mana? Jadi, Surat lucu. Anda nggak bicara Tunggu saja. aturan. Surat penghentian Jangan mana? terlalu banyak menjelaskan aturannya. tunggu saja. Surat penghentian mana? Jangan mengatakan bahwa Anda ini adalah petugas intervensi jaksa. Saya akui teori Anda bagus. Anda menghafal boleh, undang-undang. teori. Tapi Anda tidak Laporannya tahu sudah praktek. dibuat. Prakteknya mana? Mana suratnya? saya ketawa Sekarang aja saya tanya, mana suratnya? Suratnya mana? Mana suratnya? Suratnya mana? Mana Tunggu suratnya? saja tanggal Jangan mainnya. langsung Mana WhatsApp suratnya? aja. Bentar, ini. Sebentar, Suratnya mana? salah. Ini kan bicara soal Suratnya ditanya nggak ada. yang Parah diterima kayak begini. laporan itu Nah, hanya sebentar, satu, Mas Ayman. sisanya kan Saya jelaskan. dikesampingkan. Di mana buktinya itu aja? Saya Ya, jelaskan. buktinya sekarang keluarkan. Saya jelaskan. Buktinya keluarkan. Jangan berisik, saya jelaskan. Ya, Anda Supaya Anda berisik paham. tadi juga. Anda yang berisik. Saya Mana mendengar suratnya? kata Keluarkan berisik. suratnya. Oke. Mana Itu yang suratnya? penting. Jangan Anda Oke, kita kembali saat lagi tetap bersama membuat kami di Red Bersuara. Oke.